The Indonesian national team is now filled with Dutch descendants. Of course, they are able to compete at world level. Ya, media Belanda terkejut Tom Haye CS resmi membela timnas Indonesia, bahkan akan diturunkan melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Media Belanda menilai transformasi timnas Indonesia di tangan STY diprediksi mampu menembus Piala Dunia 2026 dengan skuad Garuda saat ini yang cukup menakjubkan, mampu bersaing di level dunia. Ya, sementara itu, Nathan Joawan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 malam WIB. Kini, dua pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, masih menunggu giliran untuk menjadi WNI. Tak tanggung-tanggung, demi dikebut, Nathan melakukan sumpah tengah malam kemarin. Ya, Nathan seharusnya sudah mengambil sumpah sejak Desember 2023, tetapi Nathan akhirnya baru bisa melakukan pengambilan sumpah itu pada kemarin malam. Pemain yang berposisi sebagai bek itu kini tinggal menunggu proses perpindahan federasi dan kemudian didaftarkan ke timnas Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye? Seperti diketahui, Nathan, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye sama-sama terbang ke Indonesia. Ya, ketiganya baru saja tiba di Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 malam WIB. Ternyata, Ragnar dan Tom Haye juga langsung tancap gas, melanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. Bahkan Ragnar dan Tom Haye dikabarkan akan melakukan pengambilan sumpah hari ini. Ya, di balik itu, Sintayong sudah memanggil 28 nama pemain untuk memperkuat skuad Garuda menjelang 2 pertandingan melawan Vietnam. Namun dari 28 pemain yang dipanggil, akan ada 5 orang yang dicoret untuk masuk dalam daftar pemain yang 2 pertandingan tersebut. Karena sesuai dengan aturan FIFA, setiap tim hanya bisa mendaftarkan 23 nama, berarti Sintayong sebagai pelatih kepala harus memutar otak. Berpikir lagi, siapa pemain yang akan tergusur, kata pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan. Tentu, siapakah yang akan tergeser setelah kehadiran Tom Haye, Nathan, dan Ragnar Oratmangun? Di balik itu, bek Vietnam sindir Garuda, kami lawan Indonesia atau Belanda. Ya, bek timnas Vietnam Dodo Iman menyindir timnas Indonesia yang memiliki 11 pemain naturalisasi dalam skuad yang dipersiapkan untuk melawan mereka. Melalui informasi di media, saya tahu Indonesia punya pemain naturalisasi hingga 11 pemain atau 10 pemain. Saat ini, Indonesia punya banyak pemain yang tampil di luar negeri dan punya kemampuan bagus, ujar pemain Vietnam. Sebenarnya, sebelum itu, Indonesia sudah jadi tim yang sulit untuk dilawan. Mereka bermain sengit dan agresif. Sekarang mereka kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucapnya. Aku cinta pada Indonesia. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên đánh bại. Họ hiện tại là một đội bóng rất mạnh và huấn luyện viên Philip Trusi phải dè chừng. Họ có 12 cầu thủ nhập tịch. Ya, jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti di GBK, media Vietnam terus mengikuti perkembangan skuad Garuda. Bahkan media Vietnam menyarankan kepada anak asuhan Philip Trusier itu untuk berhati-hati melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Sekarang keadaan negara 1000 pulau itu sudah berubah, ujar media Vietnam. Dulu ketika Vietnam menghadapi Indonesia, Indonesia selalu dibantai habis oleh Vietnam. Namun sekarang berbeda, Indonesia sekarang mulai menunjukkan generasi emasnya di tangan Sintayong. Diketahui, setelah cukup keren dengan wajah-wajah ras campuran seperti Jordi Amat, Sandy Wall, Elkan Bagot, Zaine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Ijes. Indonesia akan melanjutkan naturalisasi sejumlah pemain Indonesia yang di luar negeri.
untuk meningkatkan kekuatan internal, termasuk Nathan Jo Aon, Ragnar Oratmanguyen, Tom Haye, dan Martin Pais, ujar media Vietnam. Memang secara fisik, Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki banyak pemain dengan tinggi lebih dari 185 cm di skuad mereka. Selain kemampuan Indonesia dalam duel udara, benturan dan pertarungan tanpa bola juga semakin membaik di setiap pertandingan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan kerangka tersebut. Tentunya, ketika Indonesia semakin kuat, sudah saatnya juga Vietnam untuk lebih berhati-hati, ujar media Vietnam. Thắng phút cuối cùng nữa. You can beat Vietnam, but Thì đến lúc đấy là mới có thể thắng được Việt Nam chẳng hạn. be ready, because it will be not easy for you. Bởi vì đương nhiên là gì? Ya, di balik itu, mereka sadar dengan progres timnas Indonesia saat ini, dan mereka percaya timnas Indonesia bakal terus berkembang. Mereka mulai waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên. Ya, sementara itu tak cuma media Vietnam yang mewaspadai Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebut skuad Garuda saat ini lebih menakutkan setelah dihuni banyak pemain naturalisasi. Sehingga Sintayong pun optimis timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026 di bawah nahkodanya. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun meski begitu, Sintayong tak gentar dan menyebut Garuda mampu menjadi kuda hitam berkat memiliki banyak pemain naturalisasi. Ya, timnas Indonesia era Sintayong memang gencar melakukan naturalisasi pemain, sebut saja seperti Jordi Amat hingga terakhir yang gabung Jai Jazz. Ya, hadirnya para pemain naturalisasi tersebut membuat timnas Indonesia mampu menutupi kekurangan yang ada sebelumnya. Sintayong pun menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih lemah dalam hal mental. Menurut Sintayong, mental pemain timnas Indonesia sering down ketika dalam kondisi tertinggal. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ujar Sintayong. Ya, lebih lanjut, Sintayong pun menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang lebih kuat dan mengerikan. Tentu pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis bisa membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang sekitar 70-80% untuk lolos ke putaran ketiga. Pasalnya menurut Sintayong, dirinya telah mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin.